Untuk mengetahui perkembangan kasus tewasnya petugas imigrasi oleh warga negara asing, kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Putri Oktaviani di apartemen Metro Garden, Kota Tangerang, Banten, dan Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke Okta terlebih dahulu. Okta, bisa diceritakan kembali bagaimana kejadian ini bermula sebenarnya? Ya, Sisko dan juga saudara, terkait dengan kejadian ini memang diketahui korban ini terjatuh dari lantai 19 di apartemen Metro Garden, tepatnya di Kota Tangerang, Banten. Dan kemarin ini pelaku juga sudah diamankan, di mana proses ketika diamankan warga negara Korea inisial KH ini cepat alot, dan juga bahkan polisi sempat menurunkan tim negosiator dari, ini disebut dari Kedutaan Besar Korea Selatan, hingga tim Gegana diterjunkan untuk bisa mengamankan warga negara Korea ini, karena memang warga negara Korea inisial KH ini disebut sempat melakukan perlawanan dan juga sempat mengurung diri selama beberapa jam sebelum akhirnya bisa diamankan oleh polisi. Beruntung proses negosiasinya ini membuahkan hasil, Sisko dan juga saudara, dan saat ini terduga pelaku ini sudah diperiksa atau tengah diperiksa lebih intensif di Polda Metro Jaya. Di lokasi kejadian, Sisko dan juga saudara, atau tepatnya di apartemen ini, polisi juga telah melakukan olah TKP bersama juga dengan tim Inafis, Puslap Polri, dan juga tim Jatanras, di mana polisi menemukan adanya bercak darah. Dan dari hasil olah TKP kemarin, polisi juga menemukan adanya dugaan tindak pidana, dan ini didapat dari hasil polisi melihat bagaimana rekaman CCTV, kemudian juga bagaimana terduga pelaku ini diduga melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada petugas hotel dan juga petugas apartemen dan juga security begitu. Namun Sisko dan juga saudara, soal bagaimana penyebab pasti kematian dari korban yang disebut merupakan petugas imigrasi ini memang masih didalami, apakah memang kecelakaan atau ada tindak pidana di sana, ada unsur kesengajaan ataukah ada upaya bunuh diri atau seperti apa, ini yang masih didalami hingga saat ini. Sebelumnya diketahui korban terjatuh dari apartemen, diketahui sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, dan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan ketika kejadian, dari keterangan saksi sempat terdengar suara pecahan kaca, kemudian susul suara yang cukup keras dari titik jatuhnya korban. Tentu bagaimana nanti perkembangan soal kasus ini, kita akan nantikan bersama bagaimana keterangan dari pihak apartemen khususnya tempat korban meninggal, dan juga dari polisi dari hasil bagaimana pendalaman terhadap warga negara Korea yang diketahui berada sebelum korban meninggal dunia. Sisko. Inilah yang juga masih dicari tahu oleh pihak kepolisian terkait masalah penyebab pasti insiden terjatuhnya petugas imigrasi dari lantai 19 di apartemen di Tangerang. Nah, untuk mengetahuinya kita akan tergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Gracia, sampai saat ini bagaimana penyelidikan kasus oleh Polda sejauh ini? Sampai sejauh ini, Sisko dan juga saudara, polisi masih mendalami motif pelaku warga negara Korea. Sehingga sampai sejauh ini polisi masih belum memberikan dugaan sementara apakah motif ini karena adanya pembunuhan ataupun kecelakaan ataupun bunuh diri, saudara. Tapi kalau saya ceritakan sedikit, pada beberapa waktu yang lalu, hari Jumat kemarin, bahwa polisi telah melakukan olah TKP di salah satu apartemen di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten, saudara. Nah, dari hasil olah TKP ditemukan ada beberapa fakta, diantaranya adalah polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku warga negara Korea. Kenapa bisa polisi mengarah ke arah adanya dugaan tindak pidana? Karena di tempat kejadian perkara, di dalam kamar ini polisi menemukan adanya bercak darah. Nah, bercak darah yang berada di dalam kamar ini kemudian akan dicocokkan oleh polisi ke tubuh korban untuk melihat apakah bercak darah ini disebabkan oleh karena pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan, saudara. Selain polisi juga melihat adanya bercak darah yang berada di TKP, polisi juga memeriksa hasil rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV ditemukan dua fakta, Sisko dan juga saudara. Fakta yang pertama adalah polisi melihat pelaku warga negara Korea yang berinisial KH ini melakukan ancaman terhadap petugas security dan juga petugas apartemen, saudara. Kemudian yang kedua, polisi juga melihat keduanya, baik pelaku dan juga korban, ini berjalan bersama menuju ke kamar apartemen, saudara. Nah, dari olah TKP yang dilakukan pada hari Jumat kemarin, polisi tentunya melibatkan beberapa pihak.
Di antaranya adalah ahli forensik seperti tim digital forensik, kemudian tim laboratorium forensik, tim laboratorium kimia forensik, dan juga tim Inavis. Dan metode yang dilakukan untuk olah TKP adalah metode scientific crime investigation, saudara. Nah, untuk proses pengamanan warga negara Korea yang berinisial KH ini juga sangat alot, Sisko dan juga saudara. Ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu 5 jam. Mengapa? Karena pelaku ini sempat mengurung diri dan tidak mau keluar dari kamar apartemen, sehingga ia sempat melakukan ancaman menggunakan pisau kepada petugas security, saudara. Kemudian dalam proses negosiasi itu dia juga meminta kepada petugas untuk mendatangkan kedubes dari Korea Selatan, saudara. Tapi berkaitan soal ini, tim Polda Metro Jaya pun kemudian mendatangkan tim negosiator dan kemudian berhasil sehingga pelaku ini mau diamankan. Memang tidak banyak yang diceritakan oleh polisi soal apa profil dari warga negara Korea yang ini sebagai pelaku, saudara. Profilnya, saudara, bahwa pelaku ini memang pernah ditahan selama 3 tahun. Mengapa? Karena ia melanggar imigrasi, kemudian dideportasi. Proses ini tentunya akan menjadi misteri, saudara, karena saat ini polisi juga masih mendalami seperti apa motifnya, kemudian apa yang menyebabkan korban ini mau mendatangi apartemen pelaku. Kita akan tunggu bersama seperti apa perkembangannya, Sisko. Terima kasih Gracia. Yang masih memang kami nantikan adalah motif, perkembangan kasus dan juga hubungan antara kemudian warga negara Korea Selatan berinisial KH dengan petugas imigrasi tersebut. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Sebelumnya ada Putri Oktaviani di TKP dan juga sebelumnya juga ada Gracia Adur. Terima kasih.